Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam dan banyak nikmat kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman, sehingga pada malam hari ini, di awal malam, mudah-mudahan sampai akhir malam dan seterusnya, Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita, di mana nikmat iman itu sangat mahal. Tidak semua orang yang dilahirkan ke bumi mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka adalah istri Nabi, anak-anak Nabi, atau saudara-saudara Nabi. Bahkan mereka telah melihat banyak mukjizat langsung yang Allah berikan kepada para rasul agar mereka itu mau beriman, tetapi tidak semuanya mau beriman. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tungdirum la yu'minun. Sesungguhnya betul-betul benar-benar bahwa orang yang kafir, mereka kau berikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, kau tunjukkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada kalian secara arti luas, mereka tidak akan beriman kepadamu, mereka tidak akan menyembah kepadamu, bahkan mereka bisa ingkar kepada ajaranmu dan tidak mau menyembah Allah yang esa. Maka bersyukur, alhamdulillah, kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah malam ini dan sampai akhir hayat, mudah-mudahan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada Al-Quran, kitabnya, dan sunnahnya atau hadis. Ini semua merupakan nikmat yang paling besar yang kadang-kadang tidak kita sadari. Maka dari itu Allah memberikan potret kehidupan Bani Israel, sekelompok manusia, bahkan dengan keturunannya yang langsung dibimbing oleh para rasul. Dan rasul yang terakhir adalah
Musa alaihissalam, dilanjutkan dengan Isa al-Masih, tetapi mereka tidak mau beriman. Coba seandainya kita melihat bahwa lautan yang ada di sebelah utara kita itu habis, nggak ada airnya, kira-kira kita mau beriman atau tidak? Dalam waktu yang sekejap. Dan itu ditunjukkan oleh Allah kepada Bani Israel ketika mereka dalam posisi akan binasa oleh kejaran Fir'aun laknatullah, Fir'aun yang dilaknat oleh Allah dan bala tentaranya. Maka untuk menyeberang lautan, Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya sehingga itu habis. Dan sesuatu yang tidak mungkin. Laut itu luas, jauh, mungkin sampai ratusan kilometer dari tepi satu ke tepi yang lainnya. Tetapi dalam waktu tidak lama sebelum subuh, air itu habis dan mereka bisa berjalan menyeberangi yang mereka itu lautan. Itu kebenaran, bukan cerita-cerita yang tidak masuk akal, tapi betul-betul cerita yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW agar orang-orang Bani Israel beriman kepada Allah. Tapi apa? Menolak, tidak mau. Maka ketika mereka sampai di Padang Tih, itu pantai di mana dia sampai menuju ke Palestina, disuruh oleh Musa untuk beriman, tetapi tidak mau. Bahkan ketika ditinggal oleh Musa untuk sementara waktu bertemu dengan Allah karena perintah Allah dan dalam pengawasan bimbingan kakaknya Nabi Harun, mereka sudah berubah, yaitu cenderung dan melakukan menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri, tidak sadar bahwa patung itu tidak punya kekuatan apapun, tidak bisa menyelamatkan mereka. Padahal mereka sudah diselamatkan oleh Allah melalui Musa. Tetapi kembali mereka menghambakan diri kepada makhluk yang rendah, yaitu patung anak sapi. Dan ketika mereka disuruh beriman kepada Allah, hanya menyembah Allah saja, di dalam Al-Baqarah surat 55 mengatakan, wa idz qultum ya Musa lanu'mina laka hatta narallahu jahratan fakhadzatkumus sha'iqatu wa antum tandurun. Dan ketika mereka berkata, menjawab atas seruan Nabi Musa untuk menyembah Allah, meninggalkan sembahan-sembahan berhala termasuk patung anak sapi, tidak Musa, tidak Musa, saya tidak akan beriman kepadamu, saya tidak akan mengikuti perintahmu, ajaranmu, ajakanmu untuk menyembah Allah, kecuali kami bisa melihat langsung Allah. Yang maksudnya siapa yang harus kami sembah? Saya ingin melihat langsung. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, orang kalau sudah ditutup
tertutup oleh Allah hatinya untuk mengenal Allah, sulit untuk beriman. Maka diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah, maka mereka disambar petir. Sebagian besar yang tua-tua binasa, mati dalam kekufuran. Dan kamu, hai Musa, termasuk yang masih beriman, melihat bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang kufur dengan adab yang sangat pedih. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan keangkuhan hati orang-orang Bani Israel ini merambah menjadi penyakit kita, umat yang hidup zaman sekarang. Bani Israel adalah bangsa yang cerdas, tetapi belum tentu kecerdasan itu membuat orang bisa beriman. Bahkan banyak orang yang cerdas salah jalan karena menuhankan akal, otak. Maka dari itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita ingin mengenal Allah, karena orang ateis tidak percaya adanya Tuhan, ateis. Tapi kalau orang-orang Yahudi mengenal Tuhan karena dia punya kitab Taurat dan Injil, tetapi nggak mau menolak apa yang ada dalam Taurat dan Injil karena isi dalam Taurat dan Injil itu sendiri sudah diubah-ubah oleh orang-orang yang ahli dalam bidang kitab-kitab itu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mengenal Allah, beliau bersabda, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, jangan jauh-jauh kamu belajarnya untuk mengenal Allah. Pelajari dirimu dari mulai rambut sampai kaki dan ajar di dalamnya. Kalau kamu kenal apa yang ada pada dirimu, pasti kamu akan mengenal Tuhanmu, dan akhirnya kamu mau bersujud dan bersujud, baik terpaksa maupun dipaksa oleh aturan Allah. Harusnya Bani Israel seperti itu, gak usah banyak mensoal, membantah. Bapak-bapak saudaraku, ibu-ibu saudaraku, kalau manusia mengenal siapa diri kita, siapa ahli sabar itu? Ahli sabar berasal dari tetesan air mani yang hina menurut Allah, dari seorang bapak dan seorang ibu, termasuk bapak, ibu-ibu semua, dan seluruh manusia yang ada di bumi yang cerdas, yang sekarang bisa membuat HP, bisa mengontak manusia satu dengan yang lain, bisa memberikan informasi secara gamblang apa yang ada di dunia ini. Semua berasal dari tetesan air mani yang sangat hina. Mengapa congkak? Mengapa sombong? Mengapa tidak mau bersujud? Mengapa tidak mau berserah diri masuk ke dalam Islam? Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang yang maaf tidak bersekolah, tidak punya titel profesor, doktor, S1, MAG, doktor agama, tidak. Tapi yang langsung dididik oleh Allah, mengajarkan ke manusia cukup dan cukup. Kalau kamu mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan mengenal Allah. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dari cairan yang hina menjadi manusia yang tampan, menjadi manusia yang cantik, menjadi manusia yang cerdas, dan menjadi manusia yang berbeda-beda. Ada yang hitam legam, mulai dari rambut sampai tubuhnya seluruhnya
ada yang putih bersih, ada yang kekuning-kuningan, ada yang hitam seperti sawo matang dan sebagainya. Itu kebesaran Allah. Mengapa ketika didengarkan hayya 'alas shalah, ayo sholat, mari sholat, emoh? Tidak Musa. Sebelum aku melihat Tuhan dengan mata saya sendiri. Sedangkan sholat itu sebenarnya pertemuan seorang hamba, perjumpaan seorang hamba dengan Allah. Maka diperintahkan dalam sholat untuk ihsan. Seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan. Kalau tidak, seakan-akan Allah melihatmu. Maka sholatlah yang tumakninah dan khusyuk. Betul-betul kamu menghadap Zat yang Maha Agung. Ini bapak-bapak, kita itu siapa? Maka dikatakan oleh Allah, wawahu akhrajakum min butunihim ummahatikum la ta'lamu syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu, yang tadinya dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi tubuh yang kecil, manusia kecil, kemudian diberikan roh, kemudian lahir. Tahu apa? Tahu apa manusia lahir itu? Tahu apa? Siapapun, raja, kaisar, sultan, presiden, menteri, semua tahu apa? Profesor, doktor tahu apa? Ketika lahir dari perut ibu, dilahirkan oleh Allah, they know nothing at all. Mereka nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Nggak tahu apa yang ada di sampingnya, nggak tahu apa yang ada di depannya. Waktu mata belum berfungsi, tetapi begitu lahir, wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian aku lengkapi penglihatan. Dengan penglihatan kamu bisa melihat keindahan alam. Tujuannya apa? Agar kamu beriman. Semua alam yang kamu lihat dari sejak kecil sampai sekarang, sampai menjelang ajal, itu semua ciptaan Allah. Gak usah kamu ingin melihat Allah, itu ciptaan Allah. Mengapa kamu bodoh Bani Israel? Pandai kamu membuat teknologi. Mengapa kamu bodoh? Siapa dan siapa yang menciptakan langit dan seluruh tata surya yang ada di sana tanpa sedikit pun ada yang retak dan tidak bergoyang sejak diciptakan sampai hari kiamat datang baru bergoncang? Mampukah kamu menciptakan seperti itu? Gunakan matamu, use your eyes. Gunakan matamu to see all the creatures in the world, untuk melihat semua ciptaan Allah yang ada di bumi. Buka matamu. Jangan jauh-jauh dulu. Yang ada di sekitarmu. Setelah kamu melihat dirimu sendiri, lihat di sekitarmu. Jangan jauh-jauh dulu. Ini Bapak, banyak orang pintar, banyak orang cerdas, orang sukses, tapi belum tentu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Agar kamu bersyukur. Semua aku ciptakan, mata, pendengaran, dan hati, terutama hati, untuk mengenal Allah. Hati yang mampu menembus sampai ke arsy. Sholat itu pertemuan, perjumpaan seorang hamba dengan Allah penciptanya yang maha segala-galanya melalui hati. Tetapi kamu sia-siakan, tidak kamu bersyukur. Illa qalilan, kecuali sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah. Padahal mereka diberikan kitab. Apa kitab? Taurat dan Injil. Lihat di kitab Matius nanti, di Lukas,
dan kitab-kitab yang lain secara jeli nanti akan ditemukan. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasul terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel mengaku bahwa mereka keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti sampai ke Yakub, ke Yusuf. Bagaimana moyang Bani Israel mempertahankan tauhid, mengajarkan sembahlah Allah saja, sampai bertentangan dengan ayahnya sendiri, berhadapan dengan Namrud dan rakyatnya, sampai berani dibakar hanya mempertahankan akidah untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa? Keturunannya menjadi ingkar kepada Allah. Maka maaf bapak-bapak, ibu-ibu, keturunan orang soleh belum tentu menjadi orang soleh, belum tentu, kecuali hidayah yang Allah berikan dan dia ingin mencari hidayah itu, petunjuk itu. Dan belum tentu keturunan bajingan, bahasa kasarnya, menjadi bajingan bisa menjadi orang yang soleh. Lebih diantara orang-orang yang Islam hanya keturunan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur yang banyak sebelum ajal datang menimpa kita, menimpa anak-anak kita. Karena apa? Kematian itu tidak bisa ditentukan dengan umur. Banyak buah-buahan yang jatuh justru yang masih kecil-kecil, busuk, jatuh. Kelapa juga begitu, masih cengkir, jatuh. Yang tua-tua masih kokoh, sama dengan manusia. Banyak yang sudah tua-tua bahkan pengen segera kembali menghadap Allah, belum diberikan waktu oleh Allah. Karena orang-orang beriman itu sangat gembira ketika dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nasmul mutainnah irji ila rabbika radiyam tamnidiyah. Hai hamba-hambaku yang tenang hatinya, beriman kepadaku, kembalilah kepadaku. Senang Pak, kematian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mau menyembah Allah. Kematian adalah sesuatu yang indah. Kembalilah kepadaku, kata Allah. Fathuli fi ibadi, masuklah kamu kepada golongan hamba yang beriman, bukan seperti hamba-hambanya tidak mau beriman. Kayak orang PKI, nggak mau mengenal Allah, halal haram nggak perlu. Maaf, anak saja bisa dihinai, bisa disetubui, nggak ada hukum dosa dan neraka. Itu PKI. Hati-hati hukum itu, partai itu, ideologi itu. Karena memang dia nggak percaya dengan semuanya itu, nggak percaya dengan surga dan nggak percaya dengan akhirat. Dia percaya semua terjadi karena alamiah. Membunuh orang dengan bengis nggak ada dosa. Maka kalau umat Islam bodoh, akan dibodohi oleh umat lain. Hanya yang korban tadi anak cucu kita. Maka hadapkanlah kepada Allah dengan khusyuk, dengan tumakninah. Wasta'inu bisabri wassholah innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, sebagai alat bagi kalian untuk mencegah segala masalah. Tapi yang demikian itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yang betul-betul ingin mengabdikan diri hidupnya untuk Allah, untuk agama. Gak mudah khusyuk itu. Maka diperintahkan, Bani Israil diperintahkan seperti itu, gak mau. Maka syukur alhamdulillah. Maka ketika sholat betul-betul renungkan ucapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Terutama ketika sholat tahajud, kita boleh memperlambat gerakan.
Kita boleh melembat bacaan dengan penuh pemahaman. Ketika sholat sunnah yang lain, seperti sholat sunnah mutlak, sholat tobat, sholat duha, sholat hajat, minta kepada Allah petunjuk sampai ajal datang. Banyak orang yang ketika hidup beriman, tapi menjelang ajal justru kufur kepada Allah. Dan sebaliknya, banyak orang yang kufur kepada Allah sebagian hidupnya habis untuk berbuat maksiat, tapi justru menjelang kematiannya dia beriman kepada Allah, petunjuk milik Allah. Maka sholat itu bukan sembarang ibadah. Sholat itu menentukan arah hidup manusia, akan sukses hidup dunia, alam barzakh, akhirat, atau akan celaka dalam kehidupan di dunia, alam barzakh, dan akhirat nanti. Itu ditentukan pada ucapan ihdinas siratal mustaqim. Orang yang berikan petunjuk oleh Allah, insya Allah dia akan selalu mencari orang-orang yang soleh menjadi teman hidup. Ini bukan orang yang kaya, bukan orang punya jabatan, bukan orang yang pandai. Boleh saja kita hidup berdekatan dengan orang-orang kaya, orang punya jabatan, punya ilmu, boleh. Tetapi yang penting adalah bertemu dengan orang, bergaul dengan orang yang soleh. Dengan azan segera sholat, tepat waktu, berjamaah, saling mendoakan satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saling membenci, tidak saling menjegal. Banyak politik dimanapun termasuk Indonesia saling menjegal, saling menjatuhkan orang lain, saling memfitnah. Silakan nanti buka mata, buka telinga. Antara pilpres nanti, satu dengan saling ingin mencari kesalahan, kalau perlu ingin menjatuhkan dan memasukkan ke dalam penjara supaya gagal menjadi calon pilpres atau gubernur. Tapi orang-orang saleh enggak. Apa dunia itu? Enggak punya makna dibandingkan nanti dengan kehidupan akhirat. Enggak sebanding. Maka orang-orang beriman begitu. Begitu pula orang-orang yang beriman, yang pandai, yang punya jabatan, yang punya kekayaan, enggak dan enggak. Malu dengan orang-orang yang maaf, kelas bawah, kasta bawah, kasta sudra. Kalau dalam agama yang lain, masyarakat kelas bawah enggak malu, malah senang. Kenapa senang? Orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan bisa berbagi ilmunya, ngajari orang-orang yang tidak tahu, baik itu agama atau ilmu yang lain. Yang diberikan jabatan bisa menolong orang yang lemah, mungkin mencarikan pekerjaan sebagai amal ibadah untuk masuk surga, mendapatkan kunci surga. Yang kaya raya nggak malu bertemu, bergaul dengan orang-orang yang lemah, bisa berbagi hartanya. Subhanallah. Maka orang-orang yang sudah sholat, yang sudah menyembah Allah, punya ciri, yaitu khairun nasi anfa'hum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk orang lain. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman hidupnya akan merugikan orang lain. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Maka mereka menjawab, tidak, kami tidak membuat kerusakan, bahkan kami membuat kebaikan. Itu dalil mereka. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukalah Quran, bacalah sejarah kehidupan para rasul, para nabi dan umatnya sebagai pembanding untuk melihat perjalanan hidup kita. Kalau baik ambillah, tapi insya Allah baik semua, agar kita bisa menemui Allah. Tadi Bani Israil ingin ketemu Allah, supaya kita nanti dapat menemui Allah dalam keadaan meninggalkan dunia husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Monggo kita tutup dengan doa majelis. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dan keluarga kita, kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.